video laporan hasil capaian, dan bukti implementasi aksi perubahan. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2023. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Dengan judul Misi Lola. Sistem Digitalisasi Pengelolaan Data Pegawai pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, dikerjakan oleh Marinus Arongger. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, salah satu tugas pokok Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu melaksanakan pengelolaan data kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan untuk menuju good governance, dengan perkembangan dan kebutuhan yang semakin banyak mengakibatkan banyak perubahan dan regulasi dalam proses administrasi yang diharapkan dapat lebih efisien, efektif dan akurat dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Untuk mengatasi permasalahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, maka gagasan pemecahan isu yang reformer lakukan dalam aksi perubahan ini, yaitu membangun sistem pengelolaan data dan administrasi pegawai berbasis web. Tujuan aksi perubahan. Manfaat aksi perubahan. Bagi organisasi dan bagi stakeholder eksternal. Tahapan proses pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi terkait sistem dibuat, mulai dari tahapan pembuatan, draft sistem dan koordinasi kepada pihak teknologi informasi. Proses pengembangan kompetensi kepemimpinan kinerja untuk mendukung adopsi perubahan. Deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian dan bukti perbaikan kinerja organisasi terkait pengelolaan data pegawai di bagian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni. Terbangunnya komitmen bersama dengan jejaring kerja internal dan eksternal. Terlaksananya koordinasi bersama pimpinan sekaligus sebagai mentor. Terbentuknya tim kerja efektif. Menyusun SK tim efektif. Terlaksananya rapat tim efektif. Siang teman kepegawaian semua, ini saya ada buat sebuah perubahan, yaitu tentang sistem kepegawaian, sistem digitalisasi untuk kepegawaian di Kabupaten karena kolaborasi dan pengembangan serta dukungan dari pimpinan terkait SK pembentukan tim efektif. Tersedianya data dan informasi kepegawaian. Pengumpulan data awal dan validasi data kepegawaian. Tersedianya sistem pengelolaan data pegawai berbasis aplikasi website. Cara menggunakan aplikasi Silola Bintuni. Silahkan masuk dengan alamat websites.google.com/si-lola atau menggunakan barcode yang tersedia. Untuk melakukan pengelolaan dan input data pegawai, silahkan klik menu input data pegawai. Dan kita akan masuk pada item input data pegawai PNS, P3K dan honorer. Sesuaikan item yang mau kita input lalu klik input. Data yang telah diinput akan otomatis masuk pada drive Sekretariat Dinas Kesehatan Teluk Bintuni. Terlaksananya sosialisasi dan launching sistem informasi data pegawai, serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan kepemimpinan administrator. Keberhasilan mendapatkan dukungan dari pihak internal yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni. Dukungan dan testimoni dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni. Gagasan yang ingin dilakukan oleh Bapak Marinus Arongger sebagai peserta PKA ini, Angkatan Pertama 2023, ini ada hubungannya itu dengan kepegawaian. Saya mau berikan informasi itu begini, tadi di awal bahwa data itu sangat penting. Faktanya, kalau ketika kita kelola data ini, terutama data kepegawaian yang ada di lingkup Dinas Kesehatan, contoh kecil, bisa saja karena data itu tidak tersaji secara baik,
itu dia berdampak. Saya kasih contoh kecil di kenaikan UKP 1 April 2023 kemarin dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit itu tidak ada satupun yang kita bisa usul kenaikan pangkatnya. Persoalannya itu karena hanya data. Jadi saya pikir ini sangat baik sekali Bapak Sekretaris mengangkat topik ini sangat baik. Itu sangat positif dan kami di kepegawaian selaku pimpinan juga sebagai kepala badan kepegawaian, saya mendukung sepenuhnya karena ini juga sebagai bagian dari upaya untuk penyiapan dokumen data-data kepegawaian, karena memang tanggung jawab di Dinas Kesehatan ini selain mengelola aspek kepegawaian di dinasnya sendiri, tetapi juga mereka juga mengelola data-data kepegawaian terutama terkait dengan tenaga dokter, tenaga perawat, juga bidang ataupun juga tata usaha yang status ASN-nya atau PNS itu di seluruh sebaran pelayanan puskesmas yang ada di 24 distrik. Jadi saya bilang, kenapa saya katakan ini sangat baik sekali. Jadi ini kesempatan untuk Pak Sekretaris bisa mengangkat aplikasi ini untuk bisa membantu BKPP dalam menyajikan data kepegawaiannya itu. Ya kira-kira begitu. Jadi selaku Kepala BKPP saya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi rencana aksi perubahan yang ingin ditulis ataupun juga diangkat oleh Pak Sekretaris Pak Marinus selaku peserta PKA Angkatan Pertama. Jadi siap mendukung sepenuhnya. Terima kasih Pak. Dukungan dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Bintuni. Pengelolaan kepegawaian di Dinas Kesehatan baik sekali karena ini kan mencakup banyak hal, mungkin dari kepegawaian dinas sendiri, mungkin tenaga kesehatan terutama itu sudah mencakup semua, dari tenaga kontak, honor itu akan mencakup dalam sistem kita. Nah ini makanya tadi awalnya saya bilang kalau bisa dari ada aplikasi turunan itu lebih baik, karena kita tinggal pengembangan saya dari PD tadi. Jadi tidak perlu, kita nggak perlu banyak aplikasi, tapi dari satu aplikasi kita bisa menggunakan dan bisa dikembangkan, ya. Bisa dikembangkan dari aplikasi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Proses mendapatkan dukungan dan jaminan keberlanjutan aksi perubahan untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Demikian video keberhasilan capaian dan bukti aksi perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada laporan yang telah dibuat. Saran dan masukan tentunya Reformer butuhkan untuk pengembangan keberlanjutan aksi perubahan dan proses pengembangan diri staf operator sistem Silola. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.